Halo semua, kami dari kelompok 1 KKN PPM Integratif 2021 Universitas Padjadjaran Bandung dengan tema sosialisasi kesehatan gigi dan mulut lansia. Kali ini kami akan menyampaikan informasi tentang gambaran kepedulian kesehatan gigi dan mulut pralansia di Indonesia. Mulut merupakan salah satu bagian tubuh manusia. Di dalamnya terdapat organ tubuh seperti gigi, gusi, dan juga lidah. Kesehatan rongga mulut dan gigi sangatlah penting untuk diperhatikan dan dijaga agar tidak bermasalah dan berdampak buruk bagi bagian tubuh yang lain. Penelitian ini ditujukan guna mengetahui gambaran kesehatan gigi dan mulut kelompok pralansia yang ada di Indonesia. Permasalahan gigi dan mulut dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut diantaranya mengganti sikat gigi 3 hingga 4 bulan sekali, melakukan kunjungan rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi, serta tidak memakan makanan manis sebelum tidur. Namun, tidak semua masyarakat dapat melakukan perawatan gigi dan mulut dengan baik. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan adalah BPJSK atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Hasil data yang diperoleh dari responden penelitian menunjukkan bahwa usia responden berbagai macam dan didominasi oleh rentang umur 17-25 tahun. Data jenis kelamin yang didapat didominasi oleh perempuan. Responden tersebut banyak yang berpendidikan terakhir SMA atau sederajat dan D3. Pendapatan responden kebanyakan kurang dari 1 juta rupiah dan 1 hingga 3 juta rupiah. Dari hasil kuesioner online, didapatkan bahwa responden lebih banyak yang memiliki dana jaminan kesehatan atau BPJSK dibandingkan yang tidak memilikinya. Setengah lebih dari responden kuesioner online memiliki permasalahan gigi. Hampir seluruh responden kuesioner berpendapat bahwa penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Banyak responden yang rutin melakukan kunjungan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ada perubahan cukup signifikan pada penanganan responden yang memiliki sakit gigi. Sebelum dan saat pandemi, banyak responden yang pergi ke dokter dan juga banyak yang hanya meminum obat pereda. Hanya saja, saat pandemi ini, banyak responden yang hanya membiarkannya saja saat mengalami sakit gigi, dan banyak pula yang tidak mengalami sakit gigi. Responden kuesioner banyak yang mengganti sikat gigi 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Selanjutnya, untuk data hasil wawancara secara langsung, untuk kepemilikan dana jaminan kesehatan atau BPJSK, sebanyak 8 atau 80% responden menjawab sudah memiliki dana jaminan kesehatan, dan 2 responden atau 20% responden lainnya menjawab tidak memiliki dana jaminan kesehatan. Lalu untuk permasalahan gigi dan mulut, 7 responden atau sekitar 70% menjawab memiliki permasalahan gigi dan mulut. Dan 3 responden lainnya atau 30% menjawab tidak memiliki permasalahan gigi dan mulut. Seluruh responden menjawab bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang penting. Namun, seluruh responden tersebut tidak melakukan kunjungan rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Penanganan yang dilakukan ketika mengalami permasalahan gigi dan mulut sebelum pandemi. 7 dari 10 responden atau 70% mengatakan bahwa akan pergi ke dokter gigi, serta 3 atau 30% lainnya menjawab hanya meminum obat pereda nyeri saja. Sedangkan untuk penanganan permasalahan gigi dan mulut saat pandemi, 2 dari 10 atau 20% responden menjawab akan pergi ke dokter gigi, 6 responden atau 60% akan menjawab hanya meminum obat pereda nyeri saja, dan sisanya 2 atau 20% responden menjawab tidak mengalami permasalahan gigi dan mulut. Untuk intensitas mengganti sikat gigi,
2 dari 10 atau 20 responden menjawab mengganti sikat giginya 1 bulan sekali. 4 atau 40% responden menjawab mengganti sikat giginya 2 bulan sekali. 1 atau 10 responden menjawab mengganti sikat giginya 3 bulan sekali. Dan sisanya 3 atau 30% responden mengganti sikat giginya ketika sikat gigi sudah mulai terlihat rusak. Grafik di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden penelitian, baik melalui kuesioner online dan wawancara langsung, sebanyak 199 responden memiliki permasalahan gigi dan mulut. Adapun masalah gigi dan mulut yang dihadapi berupa gigi berlubang, nyeri gusi, karang gigi, dan warna gigi yang gelap. Rata-rata responden berpendapat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah responden yang rutin melakukan kunjungan 6 bulan sekali ke dokter gigi dan mengganti sikat giginya sebanyak 3 bulan atau kurang dari 3 bulan sekali. Dari 199 responden yang memiliki permasalahan gigi dan mulut, terdapat 162 responden yang memiliki BPJS Kesehatan dan 37 responden tidak memiliki BPJS Kesehatan. Grafik di atas menunjukkan bahwa baik individu yang memiliki dana jaminan kesehatan dengan individu dari yang tidak mempunyai dana jaminan kesehatan, responden lebih banyak yang tidak melakukan kunjungan rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi dibandingkan dengan yang melakukan kunjungan rutin 6 bulan sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemilikan BPJS dan individu yang memiliki permasalahan gigi dan mulut sebelum pandemi. Topik ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi individu yang memiliki BPJS dan individu yang tidak memiliki BPJS. Dari 162 individu yang memiliki BPJS, terdapat 56,8% individu yang melakukan penanganan permasalahan gigi dan mulut ke dokter gigi, sedangkan 43,2% hanya melakukan penanganan dengan meminum obat pereda nyeri saja. Kemudian dari 37 individu yang tidak memiliki BPJS, terdapat 59,5% individu melakukan penanganan permasalahan gigi dan mulut hanya dengan meminum obat pereda nyeri saja, dan 40,5% menjawab pergi ke dokter gigi. Grafik di atas menunjukkan bahwa sebelum pandemi, individu yang memiliki BPJS lebih banyak memilih pergi ke dokter gigi ketika mengalami permasalahan gigi atau mulut dibandingkan dengan individu yang memilih hanya untuk meminum obat pereda nyeri. Sementara individu yang tidak memiliki BPJS, hanya terdapat lebih banyak individu yang memilih hanya minum obat pereda nyeri saja dibanding dengan individu yang memilih untuk pergi ke dokter gigi saat mengalami permasalahan gigi dan mulut. Jika pada slide sebelumnya kita membahas pada saat sebelum pandemi, sekarang kita akan membahas penanganan permasalahan gigi dan mulut pada saat pandemi. Terbagi menjadi dua juga, yaitu bagi individu yang memiliki BPJS dan yang tidak memiliki BPJS. Dari 162 individu yang memiliki BPJS, terdapat 76,5% hanya meminum obat pereda nyeri saat mengalami permasalahan gigi dan mulut. Sebanyak 18,5% memilih pergi ke dokter gigi dan 5% individu tidak mengalami sakit gigi. Kemudian pada individu yang tidak memiliki BPJS, dari 37 individu terdapat 81,1% hanya meminum obat pereda nyeri. Sebanyak 10,8% memilih pergi ke dokter gigi dan 8,1% tidak mengalami sakit gigi. Grafik di atas menunjukkan bahwa saat pandemi, individu yang memiliki BPJS dan yang tidak memiliki BPJS lebih banyak memilih hanya meminum obat pereda nyeri dibandingkan dengan pergi ke dokter gigi ketika mengalami permasalahan gigi dan mulut. Dari data kepemilikan BPJS juga dapat dilihat bahwa terdapat lebih banyak individu pemilik jaminan kesehatan atau BPJS yang menangani permasalahan gigi dan mulutnya dengan pergi ke dokter dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki BPJS. Dari seluruh data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa BPJSK sebagai jaminan kesehatan sosial memiliki peran penting untuk membantu masyarakat menangani permasalahan gigi dan mulut dengan pergi ke dokter gigi, namun tidak memiliki peran penting dalam kebiasaan mengunjungi dokter gigi 6 bulan sekali. Kemudian, dari seluruh data primer sampel populasi dapat disimpulkan bahwa kepedulian masyarakat akan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia cukup baik
dilihat dari banyaknya responden yang melakukan kunjungan rutin 6 bulan sekali dan kebiasaan mengganti sikat gigi kurang dari 3 bulan sekali.